Sosial. Shalom. Sekali lagi saya rindu menyapa kita semua. Shalom kakak abang dan teman-teman. Shalom. Ya, shalom bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang masih boleh mempertemukan kita melalui ibadah online ini. Bagi kakak abang dan teman-teman yang sudah bergabung, bolehlah diisi Google Form yang sudah tertera dan bolehlah menjawab satu pertanyaan dari saya. Satu hal bermanfaat apa yang sudah kakak abang dan teman-teman lakukan di hari ini? Bolehlah diisi di kolom komentar. Terima kasih. Tibalah saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita ambil saat teduh sejenak. Mari membuka hati dan pikiran kita agar Tuhan boleh menjamah setiap hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh bersama-sama merasakan dan menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah online ini. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam hidup ini. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran teknologi yang Tuhan sediakan, sehingga setiap kami Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, masih boleh mengikuti ibadah online ini bersama-sama. Bahkan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang boleh memberkati, bahkan yang berkuasa atas hati, pikiran, dan juga jiwa kami Tuhan melalui ibadah online ini. Agar kiranya Tuhan Yesus, kami boleh menikmati, bahkan kami boleh merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah online ini. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau yang boleh memberkati hamba Tuhan yang nantinya akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di Kebaktian 2 Fakultas Ilmu Sosial, Jumat 20 November 2020, dengan tema Gudang Garam, yang akan dilayani oleh Bang Pardi Sihombing. Mengajak kembali bagi kakak abang dan teman-teman yang baru saja bergabung di ibadah online kita ini, bolehlah diisi Google Form yang sudah tertera dan bolehlah dijawab satu pertanyaan dari saya. Satu hal bermanfaat apa yang sudah kakak abang dan teman-teman lakukan di hari ini? Bolehlah diisi di kolom komentar. Terima kasih. Teman-teman, Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Dan apapun keadaan kita saat ini, saya yakin dan percaya kita juga tetap mengasihi Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebab kita percaya Dia adalah sumber keselamatan kita. Dia Raja yang mulia, King of Majesty. Sudah sepatutnya lah kita bersukacita untuk hal itu. Untuk menambah semangat dan sukacita kita, mari kita nyanyikan lewat lagu You Know That I Love You. I
kita sampai saat ini. Begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dan rencananya yang indah yang mulai terjadi di dalam hidup kita. Sudah seharusnya lah kita bersyukur untuk itu. Maka dari itu, mari kita nyanyikan ucapan syukur kita lewat lagu Banyak Yang Kau Perbuat di Dalam Hidup. Sehingga kita boleh mengikuti ibadah online ini. Meskipun di tengah-tengah keterbatasan keadaan saat ini,
ketika setiap kita merasa tidak berdaya lagi. Aku mau mengakhiri semua ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan datang. Tuhan berikan kekuatan baru, sehingga kita boleh bangkit kembali dan berjalan bersama Tuhan. Bahkan mari bersyukur ketika Tuhan masih boleh menghadirkan dan memakai kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Baik di tengah-tengah kampus, keluarga, masyarakat, bahkan di tengah-tengah dunia ini sekalipun. Mari bersyukur untuk setiap berkat Tuhan di dalam hidupmu. Begitu banyak perbuatan ajaib Tuhan yang boleh kita rasakan. Sudah sepatutnya lah setiap kita bersyukur untuk itu. Mari nyatakan ucapan syukurmu. Sebab firman Tuhan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari kita nyatakan kembali, ku bersyukur Bapa. Kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita akan mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi lewat lagu Tak Kau Lupakan Diriku.
setiap perjalanan kehidupan kita. Mari mengingat setiap perbuatan kita terhadap Tuhan. Mungkin selama ini kita yang berkuasa atas hidup kita. Kita merasa hebat dan mampu mengerjakan segala sesuatunya tanpa melibatkan Tuhan. Bahkan ketika masalah datang silih berganti, kita tetap memilih meninggalkan Tuhan. Kita berpengharapan kepada duniawi dan mengandalkan kekuatan duniawi. Seolah-olah kita tidak memiliki Bapa surgawi. Percayalah, itu semua hanyalah kesia-siaan. Kita hanya akan semakin jauh dan terjatuh. Datanglah ke hadapannya, memohon ampunlah kepadanya. Mintalah belas kasihan Tuhan untuk setiap keberdosaan kita. Bahkan saat ini juga, mari merenungi setiap perbuatan kita terhadap sesama kita. Apakah kehadiran kita sudah membawa dampak baik bagi sesama kita? Baik di tengah-tengah kampus, keluarga, gereja, masyarakat, atau bahkan di dunia ini sekalipun. Mungkin sering sekali kita menyakiti hati sesama kita, baik melalui perkataan dan perbuatan kita. Bahkan mungkin melalui cara pandang kita yang selalu mementingkan diri sendiri, sehingga kita lupa memperdulikan orang-orang di sekitar kita. Akuilah di hadapan Tuhan dan memohon ampunlah kepadanya. Mintalah belas kasihan Tuhan. Teman-teman, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Maka dari itu, sudah saatnya kita melepaskan sikap hati yang mementingkan diri sendiri, dan mulailah melayani Tuhan dan juga sesama kita dengan segala kerendahan hati kita. Bahkan mari kita tunjukkan cinta kasih Tuhan melalui tindakan kita terhadap sesama kita. Mari membagikan kasih kepada mereka, agar mereka juga dapat merasakan dan menikmati hadirat Tuhan melalui kehadiran kita. Sebab Tuhan berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Biarlah segala pengakuan dosa yang sudah kita naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh menghapus segala keberdosaan kita, karena hanya Dialah yang bisa memulihkan kita. Karena walaupun dosa kita merah bagai kesembah, hanya Dialah Allah yang mampu memutihkan kita seputih kebaikan. Amin. Namaku Joan.
Joan Alexandria, mahasiswa pendidikan geografi semester 7. Semester yang lagi jenuh-jenuhnya sih katanya. Nyatanya is true. Bukan karena aku ikut-ikutan tersuges, tapi kenyataannya memang seperti ini. Ya, aku yakin kamu juga tahu lah jawabannya. Kegiatanku atau kehidupanku selama di semester 7 ya seperti yang kamu lihat. Bangun kesiangan, kuliah buru-buru dan hidup tanpa ada semangat. Tak jarang karena aku tak memiliki semangat, aku tidak menikmati kuliahku. Rasanya seperti ada yang kurang. Tak jarang juga di saat kuliah sedang berlangsung, aku melakukan hal lain, seperti membuka YouTube tanpa mengikuti kelas online dengan sungguh-sungguh. Tak jarang juga karena sudah bangun kesiangan ya, terpaksa aku melakukan kuliah sambil makan. Melakukan hal lain yang aku suka di saat aku bosan. Di sela-sela aku ingin mengerjakan tugasku, biasalah godaan anak kos-kosan. Teman-teman yang sering datang ke kosku mengajakku dan menggoyahkan imanku saat aku ingin mengerjakan tugas. Mengajakku bercerita hal-hal yang tidak penting. Mungkin bergosip dengan bahasa sekarang. Awalnya aku menolak, tapi ternyata ini mengasihkan juga bagiku. Ya, waktuku terbuang begitu saja. Dari pagi ke sore, ke malam. Kuhabiskan dengan hal yang kurang berguna bagiku sebenarnya. Tak jarang, aku dan temanku bercerita hingga larut malam. Karena kelamaan bercerita ya akhirnya aku lelah. Malam berlalu hingga ke pagi. Bangun pagi sama rutinitas seperti anak kos-kosan biasanya. Handphone seluler menjadi fokus utama bagiku. Bangun, ketiduran sambil memegang telepon seluler. Memakan waktu yang begitu lama ternyata. Bangun, lihat notif handphone, duduk sebentar, scroll handphone, merenung, menunggu balasan, asik sendiri.
Itulah aku. Saat teman datang, ingin berbagi keluh kesah hidup, bercerita kepadaku, begitu banyak alasan untuk menolaknya bercerita. Berpura-pura mencari kesibukan, mengerjakan tugas, hingga ia pergi begitu saja. Padahal sebenarnya tak mengerjakan apa-apa, hanya ingin sendiri dan membuang handphone selulerku. Sebenarnya saat sendiri adalah saat terbaik untuk mengoreksi diriku. Apa yang sudah aku lakukan bagi diriku yang bermanfaat bagi masa depanku? Apa yang bisa kulakukan? Hal sederhana untuk orang lain, tapi mungkin bisa menolong mereka. Entahlah. Seperti pemazmur yang sangat mencintai firman Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Kiranya begitu juga dengan kita yang mau diajar oleh firman Tuhan dan bahkan mau hidup seturut firman Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan lewat lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dan di akhir pujian ini kami mengundang Bang Pardi untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa hidup kami ada dalam tangan kuasa Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya ya Tuhan, yang Engkau telah pilih dan Engkau telah tetapkan menjadi anak-anak Tuhan, kami ya Tuhan, Kau minta supaya hidup kami memiliki dampak, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini yang akan memberikan rasa kepada dunia ini ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, Tuhanlah yang menolong kami dengan kuasa Roh Kudus yang menjamah dan memimpin hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara-saudara sekalian?
Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya, yang diberikan kepada saya, yaitu tema gudang garam. Wah, gitu ya. Gudang garam, kalau waktu saya anak-anak cerita tentang gudang garam, saya bukan teringat garam, saudara-saudara. Tapi saya akan teringat dengan apa? Rokok. Karena sampai sekarang ya, rokok gudang garam itu masih amat sangat terkenal gitu ya. Nah, oke. Saya akan memulai penyampaian firman Tuhan ini dari fenomena kehidupan kekristenan saat ini. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita bagaimana kekristenan yang dulunya diawali berkembang ataupun ya mengalami pertumbuhan yang amat sangat pesat di Eropa. Tetapi jangan lupa dan jangan Anda tidak mengingat ya, sama ya, jangan lupa tidak mengingat sama. Kalau saat ini Eropa mengalami satu penurunan ataupun satu degradasi daripada kekristenan di Eropa. Kalau saat ini Eropa baru-baru ini ya, dengan apa yang kita dengar di berita, yaitu tentang Prancis yang luar biasa sekarang perkembangan saudara kita muslim di sana. Kenapa? Dan itu hanya hampir semua Eropa. Sekarang pusat daripada perkembangan teman-teman kita muslim itu ada di Prancis, ada di Jerman ya, Inggris. 3 negara ini menjadi tempat yang paling menjadi tempat perkembangan muslim di sana. Padahal negara-negara ini terutama Jerman justru tempat di mana tempat di mana kekristenan secara khusus Protestan dimulai. Italia itu menjadi pusat daripada Roma gitu ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tadi rupanya kelupaan hidupkan media. Oke ya, kita lanjut guys ya. Nah, tetapi kalau kita melihat sekarang, ya kekristenan di sana sudah terus merosot dan terus merosot. Kenapa? Ada apa dengan kekristenan? Di Amerika sedang dilanda juga. Luar biasa penurunannya. Gereja-gereja banyak tutup, bahkan gereja banyak yang dijadikan menjadi masjid. Kenapa? Ada apa dengan kekristenan? Saya mau katakan kepada saudara, ini bukan rahasia umum lagi. Sebenarnya kekristenan tidak berkembang. Mengapa? Karena orang-orang Kristen tidak memiliki dampak, tidak memiliki rasa hidup kekristenan. Jadi orang-orang Kristen tidak memiliki rasa kekristenan. Memang mereka beragama Kristen, memang salib mereka dari emas mereka pakai, bahkan mungkin besar-besar, ya. Anting-antingnya juga pakai salib, bahkan mungkin aksesorisnya semua pakai salib, menunjukkan bahwa mereka beragama Kristen. Tetapi rupanya kekristenan bukan digambarkan lewat aksesoris. Kekristenan juga bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi kekristenan itu berbicara tentang way of life. Saya sering berkata, guys, dengar baik-baik. Saya sering berkata, pengakuan tanpa perlakuan itu hanya pengetahuan. Kalau Anda ngaku Anda orang Kristen, tapi Anda tidak mentaati firman Tuhan, alias kesaksian hidupmu tidak benar, itu hanyalah sebatas pengetahuan. Itu bukan iman. Karena dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan, iman keyakinanmu tentang Kristus apabila itu tidak dipraktekkan dalam kehidupan, itu omong kosong. Jadi saya mau membuka sedikit saudara-saudara. Mengapa Eropa kekristenan hancur lebur di sana? Karena memang orang-orang Kristen di sana tidak punya dampak. Orang-orang Kristen di sana tidak memiliki hidup yang punya kesaksian yang bagus. Beberapa tahun yang lalu, saya dari Korea Selatan maksud saya. Tuhan izinkan saya bisa jalan-jalan ke sana.
ada sesuatu yang saya lihat di sana, di negeri gingseng itu. Di sana kekristenan itu hanya 47-48%. Tetapi sekalipun mereka bukan mayoritas, tetapi saya melihat ada kehidupan yang luar biasa di sana. Di sana kita susah membedakan mana orang Kristen, mana nggak orang Kristen. Kenapa? Karena semuanya ramah, karena semuanya baik. Dari etika mereka, mereka amat sangat baik, sopan. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup mereka yang tidak antri, kemudian saling menyapa, annyeonghaseyo. Semuanya pada saling menyapa. Kalau kita misalnya mereka apalagi lihat kita orang dari dari Indonesia, dari luar Korea gitu, mereka langsung dahulukan. Oh, please, mereka langsung dahulukan. Lalu saya bertanya, kenapa ya kehidupan di sini seperti ini? Lalu mereka katakan seperti ini. Di sini sekalipun mereka katakan, sekalipun kekristenan tidak mayoritas, tetapi walaupun mereka bukan mayoritas, tetapi hidup kekristenan di sana ngeresep. Lu ngerti gak guys, ngeresep? Kekristenan di sana ngeresep kepada kehidupan non-Kristen. Artinya apa? Orang-orang di luar Kristen akhirnya tertarik, terhisap dengan kehidupan orang-orang Kristen di sana. Luar biasa. Waktu itu saya tergabung. Oh yes, begitu ya. Dan memang saya melihat, menyaksikan di sana kehidupan. Makanya sekarang kalau wisata rohani, kalau wisata sejarah betul ke Israel. Tapi kalau wisata rohani, mau melihat orang-orang yang taat, doa pagi jam 5 mereka sebelum pergi kerja itu, waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang, karena saya udah lama juga dari sana. Makanya banyak tur-tur rohani itu ke Korea. Kenapa? Mau lihat orang-orang berdoa itu di stadion, di gereja. Pagi-pagi mereka sebelum bekerja, mereka lewat gereja mereka berdoa di sana. Kemudian mereka pergi bekerja. Kemudian yang doa-doa syafaat itu orang-orang tua yang tidak bekerja lagi, pekerjaan mereka mendoa syafaat di gereja. Luar biasa, saudara-saudara. Dan itu membuat pertumbuhan kekristenan di sana signifikan. Karena kenapa? Karena ada dampak dari kehidupan mereka. Makanya saudara-saudara, dalam Matius, mari kita membaca, saudara-saudara, Matius 5 ya, ayat 13 ya. Coba mari kita baca. Matius 5 ayat 13 kita baca. Dikatakan seperti ini. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada siapa? Ya, dia khotbah di bukit ketika sudah memilih murid-murid, dia berkata seperti ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Kamu adalah garam dunia. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan garam. Mengapa, saudara-saudara? Saya mau kita melihat bagaimana garam ini ataupun proses terjadinya garam ini. Kalau saya melihat kenapa Tuhan Yesus ini selalu berbicara kontekstual. Maksudnya apa? Dia selalu memberikan perumpamaan itu dari apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu setiap hari dalam kehidupan mereka. Garam itu berasal dari mana? Garam itu berasal dari air laut. Air laut itu kotor atau bersih? Kotor. Kemudian bagaimana prosesnya? Air laut itu kemudian ditaruh dalam tambak. Kemudian setelah ditaruh dalam tambak, ia dikeringkan, diuapkan. Kemudian tinggallah butiran-butiran garam. Ketika tinggal butir-butiran garam itu, apakah itu langsung layak dikonsumsi? Belum. Lalu diapain? Dibawa lagi ke pabrik. Diapain? Dibersihkan pakai mesin. Dibersihkan sampai benar-benar bersih. Baru kemudian dia ditaruh di dalam gudang. Dipersiapkan untuk apa? Untuk boleh dijual dan dikonsumsi.
dan dia akan memberikan efek. Saudara-saudara, saya mau katakan kepadamu, dengarkan baik-baik. Kehidupan orang Kristen juga, ya, saya melihat hampir sama seperti proses garam ini. Anda dan saya tadi, MC kita berkata bahwa kita adalah orang berdosa. Orang berdosa yang diapain? Orang berdosa yang ditebus Kristus dari dosa, kemudian dikuduskan, disucikan. Sama seperti garam tadi. Garam tadi diambil dari air laut yang kotor, tidak benar-benar berguna, ya. Di air laut yang kotor itu kemudian diambil, kemudian ditaruh ke dalam satu tempat, wadah atau tambak, dikeringkan, mengalami proses sehingga sampai pada satu titik di mana terjadi butiran-butiran garam yang dikumpulkan. Sama seperti engkau dan aku. Engkau dan aku juga harus memberi diri untuk diproses. Oleh siapa? Diproses oleh Kristus. Supaya apa? Supaya seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Engkau dan aku harus memberi diri kita untuk diproses. Menjadi manusia baru. Sama seperti garam tadi. Karena sebenarnya ketika engkau mengatakan bahwa engkau orang percaya, engkau adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang disucikan. Karena arti percaya berarti, dengar baik-baik. Kalau engkau berkata engkau percaya kepada Kristus, berarti engkau percaya bahwa darah Kristus itu sudah menyucikanmu, sudah menguduskanmu. Kalau engkau tidak percaya bahwa engkau sudah dikuduskan dan disucikan oleh darah Kristus, tidak ada gunanya perkataan pengakuanmu bahwa engkau percaya kepada Kristus. Dan tidak ada gunanya Kristus itu bagimu. Karena sering sekali orang berkata bahwa mereka adalah orang percaya, orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi waktu yang bersamaan ketika saya tanya, apakah engkau percaya bahwa Kristus sudah mengampuni dan menyucikan engkau dari segala dosamu? Banyak orang yang gak percaya. Lalu apa artinya Kristus itu bagimu, guys? Kalau kau gak percaya bahwa dosamu sudah diampuni, bukankah Kristus mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosamu dan dosaku? Makanya dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, karena Kristus juga sudah mati satu kali untuk dosa-dosamu. Untuk segala, bukan untuk 1, 2, 3 dosamu, dikatakan enggak. Untuk segala dosamu. Sama seperti garam tadi. Dia dikeringkan, sudah dikeringkan, dia masuk ke pabrik, dia dibersihkan sampai sebersih-bersihnya, sampai betul-betul layak untuk dikonsumsi. Anda, guys, lihat saya. Engkau dan aku juga sama. Ketika engkau berkata dan aku berkata, kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Engkau harus percaya bahwa engkau sudah ditebus, bahwa engkau sudah disucikan. Saya bacakan sebentar sebelum lanjut. 1 Petrus 3 ayat 18. Susah ya, kau pegang HP online ya, mau buka Alkitab mau buka firman Tuhan di HPmu, susah ya. Oke, baik, saya bacakan saja. 1 Petrus 3 ayat 18. Ya. Sebentar. Ya, 1 Petrus 3 ayat 18. Dengarkan baik-baik. Kau dengarkan saja firman Tuhan ini. Sebab juga Kristus telah mati berapa kali? Sekali. Untuk apa? Untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Perhatikan di awal ayat ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dosa lo guys, dosa gue guys. Kristus sudah mati satu kali untuk segala. Dosa yang mana Bang Pardi? Yang dulu, kini, dan yang akan datang. Segala. Kalau bicara segala itu berarti dulu, kini, dan nanti yang mungkin masih kita akan jatuh dalam dosa. Kristus sudah tahu.
Kristus sudah sucikan. Kristus sudah ampuni. Kristus sudah selesaikan. Oleh karena itu yang mau saya ingatkan kepadamu, dengar baik-baik. Kalau engkau berkata, engkau adalah orang yang percaya kepada Kristus, berarti engkau adalah orang yang sudah disucikan, dikuduskan, diampuni segala dosamu oleh kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib. Dan dengar baik-baik, itulah yang mendorongmu dan mendorongku. Itulah seharusnya mendorong setiap orang percaya di dunia ini untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan satu ungkapan yang asal diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13 ini. Kamu, lihat saya, kamu adalah garam. Garam yang sudah diproses, yang sudah disterilkan dari semua lumpur kotoran dosa. Supaya apa? Yang kedua, dengarkan. Yang kedua adalah supaya engkau dan aku memiliki dampak. Garam itu yang paling utama fungsinya adalah dia memberi rasa. Mari kita membaca. Kita membaca saudara-saudara di ayat yang Matius 5 ayat yang ke-9-nya itu 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Saudara-saudara, anak-anak Allah itu kan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, Anda tahu nggak apa yang dikatakan Yohanes 1 ayat 12? Semuanya yang menerimanya, menerima Kristus maksudnya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, mereka menjadi anak-anak Allah. Anak-anak inilah, orang-orang percaya inilah yang dikatakan Kristus, kamu adalah garam. Garam yang sudah disucikan, yang sudah dibersihkan, kemudian sesudah dibersihkan, disucikan, dibersihkan menjadi layak konsumsi. Mereka ini, garam ini akan memberikan yang namanya rasa. Di ayat yang 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka ini disebut anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan itu, orang-orang percaya itu harus memberi rasa apa? Rasa damai. Jangan sampai ada orang percaya, anak-anak mahasiswa, orang Kristen, tapi di mana dia hadir selalu menjadi si bosi, guys. Tahu si bosi? Si usil. Pokoknya sumber masalah. Kemana aja dia pergi, ngumpul sama siapa saja, di kelas kayak dia, organisasi di mana, selalu saja buat masalah. Sumber masalah. Padahal dia orang Kristen. Yang lucunya, guys, pakai salib pula, ya kan? Rajin pulang lagi kebaktian, persekutuan. Ngeri jam. Orang Kristen itu, dia harus memberi rasa nyaman, rasa damai, rasa sukacita bagi banyak orang di mana dia hadir, guys. Coba lu evaluasi hidup. Ketika engkau hadir di mana, kau memberi rasa enggak? Membuat orang nyaman enggak? Kita lihat kesaksian yang lain. Dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, ya.
ayat 44 mulai. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kita melihat. Sudah? Oke, perhatikan ya, saya akan baca. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan ayat 47. Ini penting. Sambil memuji Allah, dan mereka, perhatikan, mereka disukai semua orang. Dan lihat efeknya. Dampaknya apa? Dan tiap-tiap hari Tuhan apa? Menambahkan jumlah mereka dalam menambahkan jumlah mereka dengan orang yang apa? Diselamatkan. Saya mau katakan kepadamu guys, dengarkan baik-baik. Kenapa Eropa dan sekarang Amerika sudah mulai dilanda oleh krisis kekristenan? Kenapa? Karena tidak ada pertambahan kekristenan. Mengapa? Kenapa? Justru orang-orang Kristen semakin merosot, semakin banyak orang meninggalkan kekristenan. Kenapa? Karena memang orang Kristen yang di sana tidak memiliki kesaksian hidup yang baik yang bisa menyaksikan kekristenan yang sesungguhnya, yang memberikan dampak atau teladan kepada orang lain. Sebenarnya sama. Kita di Indonesia sekarang juga mengalami krisis itu. Termasuk di kampus-kampus. Perhatikan saja. Dari penelusuran saya, pelayanan di kampus-kampus guys, dengar saya baik-baik, saya sedih. Sekarang rata-rata, karena ya nggak hebat sekali sih Bang Pardi. Sorry ya, saya belum kenalan ya. Nama saya Bang Pardi Siombing. Ya, saya alumni dari Fakultas Teknik. Saya tampuk 91. Ya guys, oke. Ya, saya pendeta. Saya melayani sebagai gembala di GBI Kol Amplas. Ya, sudah punya istri 1, anak 3. Anak sebaya dengan Glenn. Yang pertama semester 7. Ya, semester 7. Yang nomor 2 semester 1. Sekarang baru masuk. Walaupun dia sudah 2 tahun nunggu, baru masuk dia ke USU. Yang 3 laki-laki juga, kelas 1 SMA. Oke, kita lanjut. Itu perkenalan saya guys ya. Nah, kita lanjut. Dari sebelum corona ini, saya hampir setiap tahun pasti keliling kampus untuk pelayanan. Apalagi pembinaan kelompok kecil. Dan selalu yang sharing yang saya dengarkan keluhan dari kakak-kakak kelompok adalah apa? Kesaksian. Susah bang. Sekarang bang, kenapa? Aduh, adik kelompok sekarang kesaksiannya susah. Kenapa rupanya dia? Aduh, nggak serius lagi. Belajar juga bagaimana? Ya kalau ujian nyontek. Ya IP-nya juga bagaimana? Kelakuannya juga udah macam-macam bang. Oh gitu ya, iya. Udah susah bang. Sekarang saya sedih mendengarnya. Kalau saya mengingat zaman kami dulu, orang tahu persis. Kalau udah dibilang anak KMK itu, kalau dibilang anak PA itu, orang tahu persis seperti apa hidupnya. Upah. Sampai dibilang apa? Kajol Madabadia. Orang-orang kudus itu. Kenapa? Karena memang mereka ada melihat sesuatu yang berbeda. Waktu zaman-zaman kami itu memang militansi. Seorang anak Tuhan itu kelihatan jelas. Kami lebih baik gagal sampai 2-3 kali nggak lulus. Hanya gara-gara masa-masa kami itu dulu masih ada yang namanya arisan ke rumah dosen. Tapi kami ada. Saya ada mata kuliah sampai 3 kali. Akhirnya ketua jurusan yang ambil alih bimbingan khusus kepada saya supaya bisa lulus.
Orang-orang tahu di kampus. Kalau dibilang anak-anak PA, dibilang orang-orang anak KMK, wah orang semua tahu. Dan sekarang saya nggak tahu bagaimana keadaan. Bagaimana keadaan adik-adikku sekarang yang ikut ibadah ini. Bagaimana kesaksian hidup kalian. Apakah kalian punya dampak seperti garam tadi? Memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Memberikan rasa yang berbeda kepada orang lain. Kehidupan orang lain. Makanya perhatikan dalam Roma 12 ayat kedua itu. Apa dikatakan Paulus? Setelah di ayat pertamanya dia berkatakan, sebab itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang sejati, itulah ibadahmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ayat 1. Ayat kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa dikatakan jangan serupa? Karena memang kau dan aku, kita ini berbeda. Setiap engkau yang berkata engkau orang percaya yang sudah ditebus dan disucikan oleh darah Kristus, kita berbeda dengan dunia. Sama seperti garam tadi yang sudah disucikan, dimurnikan, dibersihkan. Demikianlah hidupmu dan hidup. Segala sesuatu yang sudah dibersihkan, dimurnikan, itu pasti berbeda. Pasti kelihatan perbedaannya, saudara-saudara. Di Matius pasal yang kelima tadi, kita lanjutkan apa dikatakan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia bisa diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bukankah engkau melihat dan aku melihat bagaimana orang-orang Kristen tetapi tidak memiliki dampak? Akhirnya apa? Dimaki orang, dihina orang. Itulah Kristen itu. Lihatlah orang Kristen itu. Kayak gitulah hidupnya. Lihatlah. Tahun lalu sebelum ke corona, saya ada pelayanan ke penjara. Saya sedih sekali. Karena mayoritas yang menghuni LP itu adalah tahu orang apa? Orang Kristen. Sedih. Demo. Yang selalu demo, ribut, berantem. Kampus mana? Nomensa. Kalau kampus Kristen. Sampai suatu waktu saya ngobrol dengan seorang pimpinan BEM. Dia berkata begini. Ada orang kasih lamaran. Kemudian dilihat tracknya, kampus mana? Oh, yang tukang demo itu ya? Padahal kampus Kristen. Kampus Kristen. Seharusnya menjadi apa? Menjadi brand. Kita sekarang dalam krisis, saudara-saudara. Kita sekarang dalam krisis kekristenan ini. Karena kami juga hamba-hamba Tuhan ini banyak tidak memberikan teladan. Banyak juga kami pendeta-pendeta ini tidak memberikan teladan. Tidak memberikan efek, tidak menjadi garam yang memberikan rasa tadi, yang bisa memberikan damai, yang memberikan sukacita bagi orang lain. Dan seperti jemaat mula-mula tadi, oleh karena kesaksian persekutuan hidup mereka, kebersamaan mereka, kesehatian mereka, akhirnya orang bertambah-tambah untuk hidup menjadi orang Kristen. Sekarang coba tanya, kalau ada orang masuk Kristen sekarang, coba tanya, apakah karena mereka tertarik dengan kehidupan orang Kristen? Sangat jarang. Waktu tahun 93, saya waktu itu menginjili seorang teman. Memang dia orang Kristen, tapi hidupnya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Waktu itu saya perhatikan dia, karena waktu itu dalam hal ekonomi dia kurang. Jadi aku perhatikan. Suatu waktu dia ngomong apa sama saya. Dia bilang gini, "Leh, kok baik kali Leh sama aku?" Lalu saya bilang, "Aku baik sama Leh karena Kristus. Karena Kristus sudah begitu baik kepada saya. Itulah yang mendorong saya untuk berbuat baik ini kepada Leh. Boleh nggak aku Leh ikut seperti Leh?" Akhirnya saya layani dia. Maksud saya begini,
Coba kita evaluasi hidup kita. Adakah orang yang tertarik dengan hidupmu karena sesuatu teladan atau efek dari hidupmu kepada orang lain? Ada nggak pernah orang berkata kepadamu seperti ini? Kayak mana ya supaya bisa sabar kayak kau ya? Kayak mana ya supaya bisa jadi serius belajar seperti kau ya? Kayak mana ya supaya bisa lebih smart seperti kau ya? Ada nggak? Coba ingat, hal apa yang orang lihat sesuatu dalam dirimu menjadi sesuatu yang lebih sehingga dia tertarik dengan hidupmu? Adakah? Jangan sampai seperti yang Kristus katakan, jika garam itu menjadi tawar sama seperti dunia ini, lalu kita ini siapa deh? Sama dengan teman-teman kita HKI. Tahu HKI? Alat kita Islam. Kalau sama, padahal Paulus katakan, kamu tidak serupa dengan dunia ini. Gak mungkin. Coba kau renungkan baik-baik. Kristus sudah memberikan hidupnya bagimu untuk menyucikanmu, untuk menguduskanmu, untuk melepaskanmu dari kuasa dosa. Sama seperti garam tadi. Seorang petani garam, petani itu ambil dari air laut yang kotor itu. Dia dengan sabar memasukkan ke satu wadah seperti tambak itu. Dia sabar menunggu, menunggu matahari memprosesnya kering. Kemudian dia kumpulkan butiran-butiran garam itu. Kemudian dia angkut lagi memprosesnya untuk membersihkannya dari semua kotoran sampai garam itu betul-betul menjadi garam yang putih bersih yang layak untuk dikonsumsi. Demikianlah Kristus memproses hidupmu dan hidupku di kayu salib. Dan engkau berkata engkau adalah orang percaya. Engkau berkata bahwa engkau adalah orang Kristen. Engkau berkata bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Tapi apanya yang engkau ikuti? Adakah engkau benar mengikuti hidup Kristus? Keteladanan Kristus? Mengapa 3,5 tahun? Dengarkan baik-baik. Mengapa Yesus harus hidup bersama dengan muridnya 3,5 tahun? Mereka makan bersama, mandi bersama, main-main bersama, pelayanan bersama, melakukan mukjizat bersama-sama. Tahu guys kenapa? Karena memang kekristenan itu adalah transfer hidup. Bukan transfer doktrin, bukan transfer kata-kata, bukan. Kehidupan kekristenan itu adalah mentransfer Kristus. Mentransfer apa? Hidup. Mari kita baca yang terakhir sebelum kita berdoa. Kita membaca dalam 1 Tesalonika 2. Ingat Tesalonika ini sebelum kita berdoa yang terakhir ya. Waktunya sudah cukup. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca sebelum kita berdoa. 2, 3, ya. Teman-teman yang di sini silakan juga baca. 2, 3, ya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kami telah mengasihi. Mungkin abang-abang, kakak-kakak, pengurus PA di sini, pengurus persekutuan banyak membagikan firman Tuhan, sama seperti kami hamba Tuhan ini. Tapi apakah hidup kita, kakak, abang, kakak, ya samakah perkataan kita dengan perbuatan kita?
Karena sekali lagi kekristenan bukanlah soal hanya doktrin, tetapi kekristenan adalah way of life. Mengapa Kristus 3,5 tahun bersama dengan murid? Karena dia mau mentransfer hidupnya kepada siapa? Kepada murid-murid. Kenapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang garam ini? Karena kita mau memberikan rasa kepada orang lain. Rasa apa? Rasa hidup di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus hidup. Sekali lagi saya mengatakan, engkau sedang mempermalukan Kristus. Ketika engkau berkata, engkau orang percaya, engkau pakai kalung salib, engkau datang beribadah, engkau pergi setiap hari Minggu beribadah, engkau katakan kepada orang lain, kepada dunia, kepada siapa bahwa kau adalah orang Kristen, tetapi hidupmu tidak memberikan dampak. Kau tidak menjadi garam. Engkau tidak memiliki kesaksian hidup yang benar di tengah-tengah dunia ini. Saya mengatakan, engkau mempermalukan Kristus. Dan engkau yang akhirnya membuat orang lain menjadi tidak datang kepada Kristus. Karena kenapa? Ngapain jadi orang Kristen? Lihat itu. Kayak gitulah kehidupan orang Kristen. Mau jadi orang Kristen kayak gitu. Kalau engkau berani berkata, engkau orang Kristen, engkau orang percaya, berarti sudah ditebus dan disucikan seperti garam tadi. Engkau harus memiliki dampak. Ingat, kekristenan bukan hanya pengakuan, tapi kekristenan adalah gaya hidup. Engkau tidak bisa hanya menyatakan tentang Kristus sudah mati bagimu, bagi semua orang. Tapi orang juga harus melihat hidup Kristus itu di dalam hidup. Kristus berkata, kamulah garam. Garam itu harus memberi rasa. Jangan engkau menjadi gudang garam. Kau tahu banyak firman Tuhan, tetapi tidak berfungsi apa-apa. Karena kalau garam itu hanya di gudang saja, tidak ada di dapur untuk memberikan rasa kepada setiap masakan, maka garam itu tidak ada gunanya. Kita berdoa. Sekali lagi saya bertanya kepadamu, tundukkan kepala. Engkau ada di hadirat Tuhan. Dan saya mau bertanya kepadamu, apakah engkau orang percaya kepada Kristus? Apakah engkau sungguh percaya bahwa Kristus sudah mati untukmu dan sudah menyucikan dan sudah mengampuni dosa-dosa? Jikalau engkau berkata iya, maka aku berkata kepadamu, kamu adalah garam. Sama seperti garam yang sudah disucikan, dibersihkan itu. Demikianlah hidupmu dan hidupku. Sama seperti garam yang diproses dari air laut itu. Dibersihkan oleh darah Kristus. Sehingga menjadi putih bersih. Layak untuk konsumsi. Demikianlah hidupmu dan hidupku oleh darah Kristus. Dan sekarang engkau dan aku, kita tidak bisa tidak. Kita harus menjadi garam yang memberikan rasa, yang membawa damai atas dunia ini, yang membawa sukacita dunia ini, yang memberikan hidup, dampak, kesaksian hidup yang benar. Lihatlah jemaat mula-mula itu, sehingga setiap hari ada orang bertobat. Aku bertanya kepadamu, selama engkau menjadi orang Kristen, adakah orang yang tertarik dengan hidupmu? Oleh karena kesaksian yang benar di hadapan Tuhan. Kalau sampai saat ini belum ada satu orang pun yang tertarik dengan hidup, lalu di mana kesaksianmu? Di mana pengakuanmu itu?
tapi engkau mempermalukan Tuhan. Engkau bukan mahirnya membuat orang tertarik datang kepada Kristus, tapi engkau menjadi sumber masalah bagi penginjilan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berkata kepadamu, bertobat hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku menjadi saksi, menjadi garam yang memberikan rasa damai, sukacita, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, menjadi saksimu bagi orang lain. Kalau sampai saat ini Tuhan tidak ada orang yang tertarik dengan hidupku lewat kesaksian hidupku, ampuni aku. Engkau telah memberikan hidupmu bagiku. Engkau telah memberikan nyawamu bagiku. Engkau telah memberikan hidupmu disiksa untukku. Tapi aku masih bermain-main dengan kesaksian. Katakan kepada Tuhan, aku minta ampun. Aku mau bertobat. Jangan permalukan Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untukmu, tapi permuliakanlah Dia lewat kesaksian hidup, supaya hidup memiliki dampak bagi orang lain. Sama seperti garam, bukan hanya di gudang, tetapi dia ada di dapur yang akan memberikan rasa bagi setiap masakan yang akan dinikmati oleh banyak orang. Bapa di surga, terima kasih. Hamba sudah usai menyatakan kebenaran firman. Roh Kuduslah yang terus berbicara di dalam setiap hati saudara-saudara hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke guys, sampai ketemu ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang berkata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan buat penyertaan dan cinta kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Kau masih menyertai kami Bapa. Yesus, terima kasih buat lawatan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup yang masih dapat kami rasakan Bapa. Biarlah lewat itu Tuhan kami boleh mengalami-Mu ya Bapa. Tuhan, ini kami dengan segala kerendahan hati kami Bapa, menyampaikan doa-doa permohonan kami, terlebih layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkaulah Tuhan yang mengetahui seperti apa bangsa dan negara kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya apa yang menjadi wujud Allah, apa yang menjadi cita-cita Tuhan dalam bangsa dan negara kami, boleh terjadi Tuhan, itu hanya karena kehendak-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan buat pemerintahan kami yang menjalankan roda pemerintahan Tuhan, biarlah mereka bekerja sesuai dan turut dengan kehendak Bapa. Tuhan, Kau juga mengetahui kondisi bangsa dan negara kami Tuhan yang terkena pandemi virus corona ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah pandemi ini boleh berlalu Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa buat tim medis dan para medis yang sedang berjuang Tuhan dalam melawan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat kampus kami Tuhan Yesus, biarlah kiranya kampus kami menjadi kampus kebanggaan, sehingga kampus kami boleh menjadi dampak Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat para dosen, biarlah kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada setiap dosen kami, sehingga mereka boleh Tuhan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan, menjalankan tanggung jawab moral mereka Bapa. Begitu juga Tuhan buat kami yang sedang menjalani perkuliahan Bapa, biarlah kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan yang senantiasa memberkati apa yang menjadi studi kami saat ini Bapa. Mohon
Bantu kami Tuhan, ajari kami Bapa, agar apa yang menjadi cita-cita Allah dalam hidup kami boleh terjadi Tuhan. Begitu juga Bapa, kami membawakan orang yang berulang tahun Tuhan Yesus pada bulan ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, murah rezeki yang daripada Tuhan, dan mengalami pembaruan hidup di umur yang baru ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan berikan setiap kesehatan, panjang umur Bapa, kekuatan dan perlindungan yang daripada-Mu. Tuhan, terlebih kami juga berdoa buat pembicara kami Tuhan Yesus yang telah menyampaikan Injil. Biarlah Injil tersampaikan dengan baik Bapa, sehingga bertambah bilangan orang yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Bapa. Terlebih Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hapuskanlah itu Bapa, agar tidak terhalang berkat yang hendak Tuhan curahkan kepada kami. Ini Tuhan, doa anak-Mu yang tidak sempurna. Sempurnakan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah disucikan oleh darah Kristus Yesus. Maka dari itu, marilah kita memiliki kesaksian hidup yang boleh memberikan dampak. Sebagaimana garam yang telah memberikan rasa, demikian juga kita. Terpujilah kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh mengisi kita pada siang hari ini. Kita akan menyatakan komitmen kita. Kita nyanyikan Tetapi Apa Yang Dahulu. Di akhir pujian, kami undang mengambil si Robi untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Tetapi apa yang dahulu? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus, semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah usaha dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua rangkaian ibadah yang sudah boleh berlangsung. Dan kami mengucap syukur kepadamu. Kami memiliki satu kesempatan untuk memuji, menyembahmu, menaikkan persembahan pujian kami kepadamu.
dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga hati kami akan diubahkan, diperbaharui. Kami sungguh ya Tuhan diteguhkan untuk boleh menjadi garam yang memberikan rasa bagi orang-orang di sekitar kami yang bersama-sama dengan kami. Pimpin dan tuntun kami, ya Tuhan. Hamba-Mu memohon berkat atas adik-adik hamba. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam perjuangan studi mereka, dalam masa-masa sulit di dalam pembelajaran daring ini, masa-masa pandemi ini. Kami tahu ya Tuhan, mereka menghadapi banyak-banyak kesulitan, secara khusus untuk adik-adik kami yang sedang menyelesaikan akhir-akhir studi mereka. Ini juga menjadi satu pergumulan yang begitu luar biasa, Tuhan. Tapi Engkau Tuhan kami tahu ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami orang percaya. Karena Tuhan tidak kehabisan hikmat untuk Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Oleh karena itu, hamba berdoa, Tuhan tuntun adik-adik hamba di dalam menyelesaikan studi mereka. Engkau memberkati orang tua mereka yang menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka. Tuhan mengurapi pekerjaan tangan mereka, Tuhan. Supaya lewat pekerjaan yang Tuhan mereka persembahkan kepada Tuhan, itu juga menjadi saluran berkat bagi adik-adik hamba yang sedang berjuang dalam bangku kuliah mereka. Engkau pertemukan mereka dengan teman hidup yang Tuhan sudah pimpin untuk bersama-sama. Engkau tolong ya Tuhan Yesus. Untuk setiap pergumulan dalam hidup mereka, Engkau tolong, kuatkan dan teguhkan mereka. Secara khusus hamba berdoa untuk adik-adik hamba yang berjuang di dalam kepengurusan. Engkau terus yang menolong mereka dalam perjuangan mereka untuk menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi satu kebanggaan ya Tuhan di hadapan Tuhan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mereka secara khusus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan, Engkaulah yang memberkati semuanya proses dari setiap pelayanan ini ke depan, supaya pelayanan ini terus maju dan akan membangun anak-anak Tuhan di dalam iman, supaya semakin memiliki kesaksian dampak hidup yang semakin memberikan rasa di tengah-tengah kehidupan kampus, terutama di FIS ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Jadilah garam yang memberikan rasa bagi semua orang. Dan terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, pertolongan, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
bertemu kembali. Ya, buat kakak abang dan teman-teman yang baru bergabung, saya mengingatkan kembali untuk mengisi link Google Form yang sudah tertera di video yang ada. Terima kasih.